Silakan duduk. Shalom, jemaat Tuhan terkasihan Tuhan. Damai sejahtera Tuhan turun atas kita. Waktu saya ucapkan shalom untuk kita, saya berdoa bahwa damai itu turun untuk kita. Maka ketika saudara menjawab shalom kembali, saudara menerima damai sejahtera itu. Tapi kalau saudara diam, saudara nggak dapat saudara. Sekali lagi saya mengucapkan shalom. Amin. Selamat Paskah untuk kita semua. Saya bersyukur hari ini bisa bersama-sama dengan jemaat LGF di tempat ini di dalam Paskah tahun 2023. Tahun ini di Jumat yang agung dan di kebangkitan yang agung ini saya benar-benar mengalami begitu banyak anugerah dan kasih Tuhan. Di mana saya boleh mengambil banyak waktu untuk merenungkan kebaikan-kebaikan Tuhan. Nah, hari ini saya mengajak kita bersama-sama untuk merenungkan firman Tuhan, the power of Jesus resurrection. Kuasa dari kebangkitan Kristus. Mari katakan kuasa dari kebangkitan Kristus. Kuasa dari kebangkitan Kristus. 3K. Kuasa kebangkitan Kristus. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ketika bicara tentang kuasa kebangkitan Kristus, saya melihat ayat firman Tuhan di dalam Korintus, mari kita lihat bersama-sama. Saya bacakan untuk kita. Sebab kasih Kristus yang menguasai kami. Karena kami telah mengerti bahwa jika satu orang sudah mati untuk semua orang, maka mereka semua sudah mati. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, kematian terjadi ketika Adam dan Hawa yang menganggap perkataan Tuhan sesuatu yang bisa dilanggar. Tuhan berkata pada waktu engkau memakan buah ini, engkau akan mati. Mereka tidak langsung mati. Kematian ada 3. Kematian jasmani, kematian rohani, kematian kekal. Kematian jasmani ketika tubuh dan roh kita berpisah. Ya, kita mati. Kita banyak tahu, kita sering ke rumah duka, kita sering melayat, itu kematian jasmani. Tapi ingat, ada kematian rohani. Yaitu ketika kita masih hidup seperti ini, kita tidak punya relasi dengan Tuhan, tidak terkoneksi dengan Tuhan. Itu kematian rohani. Nah, orang yang mengalami kematian rohani, ketika dia tidak punya hubungan terkoneksi dengan Tuhan, lalu dia mengalami kematian jasmani, dia akan mengalami namanya kematian kekal. Yaitu apa? Terpisah selama-lamanya dengan Tuhan. Dan Tuhan tidak menginginkan kematian seperti itu. Yang Tuhan mau, ketika kita meninggalkan dunia ini, kita berpindah dan kita bersama dengan Dia selamanya. Amin. Karena itulah Yesus datang ke dunia. So, Adam dan Hawa ingin naik ke atas. Ingin seperti Tuhan. Mereka digodain bahwa kalau engkau makan buah ini, engkau bisa seperti Tuhan. Padahal Tuhan telah memberi sebuah pola. Dia yang di atas turun ke bawah. Tapi manusia lihat yang berdosa selalu dari bawah ingin ke atas. So, hati-hati dengan pola gaya kehidupan pelayanan sebagai anak Tuhan. Begitu banyak anak Tuhan ingin naik ke atas. Ingin di atas, ingin di ini, dalam semua hal. Tapi selalu tahu, di dalam kekristenan kita diajarkan, ketika kita terkoneksi yang di atas, orang justru turun ke bawah, bukan naik ke atas. Gereja saudara loving God, loving people, betul? Orang loving family, ketika kita mengasihi Tuhan, kita pasti berdampak untuk sekitar kita. Amin saudara? Ya. Bukan naik tinggi seperti menara Babel. So, lihat kejatuhan manusia ketika sampai di menara Babel, ingin naik juga kan? Polanya kan? Lihat arahnya. Saudara, Paskah, Jumat Agung, Natal, bicara apa? Tuhan yang turun ke bawah. Untuk membawa kita yang dari bawah ke atas. Untuk ke atas bukan usaha kita. Untuk ke atas itu usaha Tuhan yang membawa kita ke atas. Kita hanya perlu terkoneksi dengan Tuhan. Amin. Boleh tepuk tangan bagi Tuhan kita? Saudara, firman Tuhan berkata, sebab kasih Kristus yang menguasai kami. So, kalimat ini begitu dahsyat. Kasih Kristus menguasai. Kasih yang seperti apa?
Saudara mau tahu kasih seperti apa? Kasih yang dimana penulis ini yaitu Paulus yang tidak pernah punya rencana untuk percaya Tuhan. Di dalam kebejatan, kemarahan, kebengisan dia menangkap orang Kristen, dia memenjarakan orang Kristen, dia pergi ke Damsyik. Dan dia tidak pernah punya rencana untuk percaya Tuhan. Tapi Tuhan menangkap dia dan perjalanan ke Damsyik. Sebuah kasih yang tidak menunggu dia, lebih baik lagi sedikit baru dijamah. Sebuah kasih yang tidak berkata di surga, ya tunggulah manusia bertobat, agak baik, agak mau bertanya, baru saya turun ke dunia. Saya tahu, Kristus mengasihi saudara, mengasihi saya, dan mati untuk saudara, untuk saya, ketika kita masih dalam keadaan berdosa. Amin. So, Paulus berkata, karena kasih Kristus yang menguasai kami. Sebuah kasih yang mau turun, hai Paulus, engkau begitu jahat. Engkau pergi menyiksa umatku. Tahukah engkau, sebenarnya engkau menganiaya aku. Hai Saulus, waktu itu namanya Saulus. Engkau merencanakan kejahatan. Dan Tuhan tidak berkata, saya tunggu kamu agak bertobat, baru saya jamah kamu. Enggak. Justru di puncak kejahatannya, kasih Tuhan dinyatakan. Tahukah saudara, Jumat yang Agung Salib berbicara tentang memuncaknya kejahatan manusia. Dan di situ terlihat kasih Allah yang semakin deras dicurahkan. Amin. Ya. Kalau kita berkata bahwa kita dikuasai kasih Kristus, maka kita harus mengerti hal yang Paulus katakan ini. Karena kami telah mengerti. Kasih Kristus menguasai kami. Karena kami telah mengerti bahwa jika satu orang sudah mati untuk semua orang, maka mereka semua sudah mati. Jadi sama seperti satu orang berdosa, semua berdosa. Maka satu yang udah mati, semua udah mati bersama dengan kematian tersebut. Bagi yang percaya. Saudara, Kristus telah mati untuk semua orang. Supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri. Tetapi untuk dia. Jadi arah hidup kita bukan gua, saya, aku. Bukan lagi berkata bahwa aku yang jadi pusat. Ingat, kekristenan tidak mengajarkan bahwa manusia jadi pusat. Atau alam semesta yang jadi pusat. Tapi Tuhan yang jadi pusat. Suatu hari anak rohani saya, udah 1 tahun lebih gak ketemu, dia pasang status di WA. Saudara tahu pagi-pagi orang taruh pas status di WA, biasa ya. Nah dia pasang status yang dikirim orang, gambar, ucapan selamat pagi ke dia. Jadi dia pasang jadi status. Kalau ibu-ibu kan kalau kirim gambar kan pagi good morning, kasih bunga. Terus ada sepeda lagi sender di dinding, ada bunga di atas sepeda tersebut. Good morning. Kalau bapak-bapak secangkir kopi ada asap keluar. Terus ada kata-kata. Yang tertawa kayaknya sering nerima deh. Iya pak, suami gue begitu. Nah anak rohani saya ini terima satu gambar. Ini ada hamba Tuhan begini gayanya. Dia begini. Apa yang Anda suka, Tuhan suka. Apa yang engkau tidak mau, Tuhan tidak. Andai engkau suka, Tuhan suka. Apa yang engkau mau, Tuhan mau. Saya telepon. Halo, Boksu, lama gak ketemu. Gimana kabar? Iya, saya bilang. Kok tumben telepon? Iya, saya lihat status WA-mu, saya bilang. Dia bilang, ini pendeta ngintip status orang juga. Kenapa, Boksu? Saya bilang, yang kamu taruh itu salah loh. Masa salah? Saya tahu. Enggak, saya juga kenal orang, tahu enggak. Cuma kan kita kalau ya harus sesuai firman kan. Emang gimana salahnya Boksu? Saya bilang gini loh. Kekristenan itu diajarkan teosentris. Teo itu teos Tuhan, sentris pusat. Tuhan jadi pusat. Di luar kekristenan kita tahu semua mengajarkan antroposentris, antropos, manusia. Kita kan di sekolah pernah antropologi. Benar ya? Belajar antropologi kan? Antropos itu manusia. Center ya, antropos, manusianya di center. Teosentris atau antroposentris. Ini aja dua pilihan. Nah kekristenan teosentris bukan antroposentris. Kalau antroposentris, apa yang saya suka Tuhan suka, apa yang saya mau Tuhan mau. Tapi kalau teosentris, apa yang Tuhan mau saya mau, apa yang Tuhan nggak mau saya nggak mau. Sekalipun saya suka, kalau Tuhan nggak suka, gua nggak suka. Berani bilang amin?
Bapa, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tapi jangan kehendakku, bukan kehendakku, tetapi kehendakmu yang jadi. Itu teosentris atau antroposentris? Teosentris. Yesus sudah ajarkan kok di taman Getsemani. Loh sekarang anak Tuhan masak. Apa yang aku suka Tuhan suka. Apa yang aku mau Tuhan. Kedengaran sih quotes-nya keren, enak. Betul kan? Tapi hati-hati. Bukan itu yang diajarkan Alkitab. Mulai hari ini hidup kita. Bukan kita. Paulus berkata. Dan Kristus telah mati untuk semua orang. Supaya mereka yang hidup. Baca sama-sama. Tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri. Tetapi untuk dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Jadi hari ini hidup kita udah bernyanyi, hidupku bukannya aku lagi, tapi apa? Yesus dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Yesus hidup dalamku. Kalau Yesus hidup di dalam kita, maka yang nampak keluar bukan lagi diri kita, tapi Kristus yang nampak kepada semua orang. Haleluya. Nah hari ini, tahukah kita perintah apa di Alkitab yang paling umum? Ketika saya mempelajari, saya menemukan ada satu perintah yang di Alkitab banyak sekali. Yaitu, jangan takut. Oh saudara saya, kok jangan takut? Bahkan ada 365 kali kata jangan takut muncul di Alkitab. Di dalam satu tahun kita 365 hari. Berarti kalau 665 kali jangan takut. Setiap hari Tuhan berkata, jangan takut. Boleh lihat kanan kiri bilang, loh jangan takut. Setiap hari bangun tidur ke suami ke istri. Mah jangan takut. Istri bilang, lu bilang jangan takut. Iya, uang sayur belum store. Pak, THR belum loh Pak. Belum loh. Jangan takut. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan. Perkataan pertama malaikat. Saya ambil salah satu ayat. Ketika perempuan-perempuan datang ke kubur Yesus. Kalimat yang diucapkan pertama adalah, janganlah kamu takut. So ketakutan adalah masalah manusia yang paling umum. Masalah manusia yang paling umum. Itu ketakutan manusia. Dan persoalan ini saya melihat mewarnai seluruh bidang kehidupan. Belakangan saya ketemu dua rasa takut yang terjadi. Seorang bapak bilang ke saya, terus anaknya di Serpong, di Jakarta. Pak, gimana nih bingung? Apanya Pak? Saya bilang udah enak. Karena saya baru ketemu anaknya di Singapura, ke rumah anaknya. Oh dia penthouse, lantai 43. Waduh tingginya. Oh saya lihat udah sukses. Terus yang di sini sukses. Saya bilang apa yang ini? Nah dia bilang, coba deh Pak bayangin. Anakku ada kawin, udah menikah. Tapi cita-cita gak mau punya anak, maunya punya anjing. Zaman sekarang pernikahan begitu. Terus saya ketemu anaknya, saya ngomong, ada apa? Repot punya anak. Susah ngaturnya. Udah besar kita sekolahin, kita didik besar. Udah besar belum tentu dia mau dengar kita. Anjing gak dengar, gue cekek nih. Anak gak mau gue cekek. Repot anjing. Oh saya tahu. Dia ada bayangan masa depan tentang bagaimana sulitnya mendidik anak. Ketakutan dia. Bagaimana dia bekerja susah payah untuk semua dicari anak. Tapi anak belum tentu menjamin tak hormat, menjamin melihara kita sebagai orang tua. Dia pakai prinsip begitu. Oke. Yang kedua, ada lagi anak muda yang bicara TikTok. Soal saya begini-begini pakai TikTok saya saudara. Boleh saudara kalau scroll lihat orang botak, nah itu saya. Saudara yang terkasihan Tuhan. Suatu hari saya dapat sebuah kiriman TikTok seorang anak muda berkata, hey guys, dia gak kasih jawaban loh. Dia cuma lempar pertanyaan. Tapi mukanya sedih, saya tahu pasti masalahnya. Dari yang dia ngomong saya udah tahu. Friend, teman-teman, menurut lu orang baik enaknya menikah apa enggak sih? Baiknya menikah apa enggak sih? Sambil dia ngomong aja, dia pegang aja TikTok kan bisa live kan gitu kan, langsung rekam, live juga bisa.
Menikah apa enggak sih? Kok bingung nih mau menikah apa enggak? Habis temen gue menikah pada cerai semua. Ada yang 3 bulan cerai. Ada yang menikah yang seminggu, ada yang 1 hari cerai. Dan semua masalahnya uang. Tahu Cien? Yang kalau waktu kita foto begini, cuan, Cien, kan begitu kan ya? Cien, uang. Jadi menurut lu orang menikah apa enggak sih? Cuma begitu. So ketakutan anak muda ini adalah tentang pernikahan. Karena saya berkata ketakutan adalah masalah manusia yang paling umum. Dari mana awal ketakutan? So kalau kita lihat, pertama kali ketakutan terjadi di Taman Eden. Ketika Adam dan Hawa melanggar apa yang ditetapkan oleh Tuhan, lalu langkah jejak kaki Allah berjalan Taman Eden, mereka bersembunyi. Mereka berkata, di manakah engkau? Adam Hawa, aku di sini Tuhan. Aku takut. Saudara lihat, dosa mengakibatkan ketakutan. Konsekuensi daripada dosa, muncullah ketakutan. Siapa yang terjadi Adam dan Hawa? Adam dan Hawa berdosa, mereka bersembunyi dalam ketakutan. Karena itu hari ini saya membawa pesan firman Tuhan. Bahwa Paskah membawa kabar baik. Mengapa? Karena kebangkitan Yesus Kristus kita dapat hidup tanpa rasa takut. Boleh tepuk tangan bagi Tuhan kita? Yes. Siapa yang mau hidup tanpa rasa takut? Boleh lambaikan tangan? Amin? Yes. Jangan takut. Saudara, kita takut, iya takut Tuhan. Jangan sebaliknya. Takut gak dilihat orang. Kita takut. Bahwa apa yang kita miliki, kita gak bisa tampilkan. Setelah ditampilkan, diperiksa pajak, diturunin lagi gambarnya. Masih itu bingung loh saudara. Oh, upload di Paris, di Prancis. Akan diperiksa pajak, turunin semua. Saya percaya bahwa Paskah membawa kabar baik. Karena kebangkitan Yesus Kristus, kita dapat hidup tanpa rasa takut. Ketika kita hidup dengan kuasa kebangkitan Kristus, Alkitab menyatakan bahwa saudara akan menjalani hidup yang bebas dari rasa takut. Yang pertama, apa yang dikatakan tentang the power of Jesus resurrection? Kuasa di kebangkitan Kristus. Yang pertama, ketika kita benar-benar mempercayai kuasa kebangkitan Kristus, kita tahu bahwa Tuhan gak mau kita takut. Tahu saya menemukan apa? Bahwa kita menjadi percaya pada semua janji yang telah Yesus katakan. Kebangkitan di hari Paskah menyatakan bahwa semua janji Tuhan ya dan amin. Amin saudara? Iya. Oh iya dia bangkit. Kalau Yesus tidak bangkit, seluruh pengajaran Yesus gugur semuanya. Kalau Yesus tidak bangkit di hari Minggu, hari Paskah tersebut, maka seluruh kekristenan tidak punya dasar. Maka tidak ada dasar untuk meninggikan salib. Enggak. Tapi karena dia bangkit, maka semua yang dikatakan ya dan amin. Contoh, dalam kekristenan ada 6 momentum sejarah yang penting. 1, kelahiran. 2, kematian. 3, kebangkitan. 4, kenaikan ke surga. 5, pencurahan Roh Kudus. 6, kedatangan Tuhan yang kedua kali. Amin? Amin. Oke, sekarang kita mulai. Kelahiran udah digenapi belum? Sudah, semua perjanjian lama bicara tentang dia yang akan lahir, Mesias. Ada, dia akan lahir dari seorang perempuan, dikatakan semua udah dinubuatkan. 2, bahwa dia akan mati dengan cara dijual, dikhianati muridnya. Udah dijelasin semua. Terbukti nggak? Terbukti. Lalu bahwa dia akan bangkit, digenapi. Dan setelah dia bangkit, dia naik ke surga. Yesus kan? Selama pengajaran saya akan kembali kepada Bapa dan ke surga. Lalu dia berkata, tinggal di Yerusalem, aku akan curahkan Roh Kudusnya. Sudah dipenuhi semua belum? Tadi berapa janji? 6. 5 sudah dipenuhi. Kalau saya menerima janji dari Pastor Petrus, 6 janji. Selama kami bersahabat ada 6 janji. 5 sudah dia penuhin. Yang terakhir 1, saya harusnya percaya apa enggak? Kalau nggak percaya, saya kebangetan. Betul kan? Ya harus percaya.
percaya. So bayangkan, 5 momentum dalam sejarah kekristenan begitu penting sudah digenapi. Tapi hari ini kita masih menunggu satu lagi digenapi. Kedatangan Tuhan yang kedua kali. Pertanyaan saya, percayakah saudara? Amin. Yang percaya tepuk tangan bagi Tuhan. Amin. Yes. Karena itu kita harus hidup terus sungguh-sungguh menanti kedatangan Tuhan. Benar-benar menantikan kedatangan Tuhan. Saudara, maka yang pertama saya catat, kuasa dari kebangkitan Kristus bicara apa? Berbicara bahwa Anda menjadi percaya pada semua janji yang telah Yesus katakan. Soalnya banyak orang berjanji, sepanjang sejarah banyak yang berjanji, banyak yang mengaku bahkan sebagai Tuhan, sebagai Mesias. Tapi hanya ada satu yang membuktikan diri sebagai Mesias. Banyak yang manusia mau menjadi Tuhan, tapi hanya satu kejadian, Tuhan yang menjadi manusia. Itu yang sesungguhnya. Amin. Ya. Tempat tanpa kebangkitan, saudara, kita tidak dapat mempercayai apapun yang Yesus katakan. Dengan kebangkitan, kita dapat mempercayai apapun yang Yesus telah katakan. Apa yang Yesus telah katakan? Tentang upah, tentang surga, pengajaran tentang surga. Waktu ditanya, guru, siapa yang akan menikah dengan wanita ini ketika yang pertama meninggal suaminya, kedua? Yesus bilang, kamu jangan sesat. Di surga tidak ada kawin-mawin. Di surga kita hidup seperti malaikat. Percaya nggak saudara? Yesus bilang begitu. Oh, Yesus sudah bangkit, pasti kita percaya. Amin. Jadi semua Yesus katakan bahwa sekalipun kau dalam lembah kekelaman, engkau nggak usah takut, aku beserta engkau. Saya percaya. So saya percaya, Yesus berkata bahwa engkau akan melalui api tidak terbakar, melalui laut engkau tidak akan ditenggelamkan. Saya percaya. Saudara, Yesus berkata bahwa kuasa ini akan menyertai orang percaya dan engkau akan diutus ke ujung bumi menjatuhkan kuasa. Saya terima itu. Soalnya melalui kebangkitan Kristus dari Paskah, semua yang dijanjikan di Alkitab, hari ini saya mengajak kita bersama-sama, jangan pernah ragu. Kita pegang dengan iman, kita percaya seluruhnya. Amin. Ya. Saudara, saat kita bisa dapat mempercayai apa yang Yesus katakan, itu akan lebih mudah untuk kita melepaskan ketakutan. Kenapa kita takut? Jangan khawatir apa yang kau makan, kau minum, kau pakai. Yesus berkata burung di udara pun dia pelihara. Nah, ketika seseorang khawatir akan hal tersebut, dia tidak mempercayai janji Tuhan. Tapi ketika hari ini kita melihat kepada kubur yang kosong, Yesus bangkit. Kita percaya bahwa dia yang berkata jangan khawatir engkau apa yang kau makan, kau minum, kau pakai. Semua akan disediakan. Karena itulah waktu kita percaya, kita mulai dilepaskan dari rasa takut dan kekhawatiran itu. Orang yang mempercayai apa yang Yesus katakan akan lebih mudah untuk melepaskan ketakutan. Amin. So, yang terkasih dalam Tuhan. Yang kedua, kuasa dari kebangkitan Kristus dari Paskah ini membuat kita tahu bahwa kematian bukanlah akhir. Saudara, kita tidak tahu apakah ada kehidupan setelah kematian. Karena tidak ada buktinya. Tetapi ketika terjadinya kebangkitan Yesus dari kematian, semua berubah. Semua berubah. Sejak kebangkitan Yesus dari kematian, kita menjadi mengerti bahwa di balik kematian ada kehidupan. Amin. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari kita tidak perlu lagi takut akan kematian. Karena kebangkitan Yesus menunjukkan kepada kita bahwa kematian bukanlah akhir dari hidup manusia. Kematian adalah awal dari kehidupan kekal kita. Itu yang dijanjikan firman Tuhan. Mari kita belajar hidup tanpa rasa takut. Karena ketika kita belajar hidup tanpa rasa takut, itu akan mengubahkan hidup kita. Di mana ketakutan, kita tahu bukan hal yang baru. Sudah bersama ketakutan itu sudah ada sejak dari Taman Eden, sejak awal. Tapi hari ini kita percaya, kebangkitan mengalahkan ketakutan. Boleh katakan kalimat ini, kebangkitan mengalahkan ketakutan. 1, 2, 3. Kebangkitan mengalahkan ketakutan. Saudara, hari-hari ini kehidupan manusia diwarnai dengan ketakutan yang saya katakan tadi. Ada yang udah menikah takut punya anak, yang belum menikah takut menikah. Saudara, ada
Ada banyak. Ketika saya renungkan, saya jawabnya begini nih. Aduh, kok anak muda ini merekam TikTok bilang, nanya ke orang ya, menikah apa enggak sih? Soalnya anak sekarang, kasihan loh, mereka sulit membedakan mana yang benar, mana yang salah. Mereka bisa mempercayai sesuatu yang salah, itu benar. Karena konsep dunia ini, sekarang begitu banyak pengajaran-pengajaran yang enggak berdasarkan firman Tuhan. Kita harus kembali ke firman Tuhan. Contoh, kalau kita tidak hati-hati, di contoh nih ya, pulang gereja, lagi di halaman parkir, lagi sepak bola dunia. Teman kita taruhan yuk. Langsung kita bilang, nggak lagi keluar gereja, depan gereja taruhan. Kan gitu kan ya, taruhan. Oh itu timnas Israel bertanding, kan gitu kan ya. Contoh kalau timnas Israel jadi bertanding nih, ya kan? Contoh, ya udah kita kubur kesedihan kita membayangkan jadi gitu kan. Jangan mikirin nggak jadi, di bayangan aja jadi, kan begitu ya. Jadi bertanding. Nah, terus kita bilang, yuk taruhan. Saudara, filsafat dunia mengajarkan apa? Kalau kita nggak hati-hati nggak kembali ke Alkitab. Nggak boleh taruhan. Nah, kita bukan taruhan. Saya cuma bilang taruhan tadi enggak. Saya cuma ngajak kamu pakai uang untuk memprediksi apa yang terjadi di depan. Ini bukan judi, ini prediksi. Judi sama prediksi beda. Cuma supaya seru kita pakai duit, gopek ceng. Nah, lihat ya, ada anak ngambil barang orang di rumah. Kamu mencuri, gua nggak mencuri. Loh, orang itu bilang barangnya hilang kok. Dan ada di rumah kamu, di tangan kamu, di tas kamu. Lalu saya nggak mencuri. Kalau nggak mencuri apa? Saya cuma mengambil tanpa sepengetahuan dia. Pinter gak zaman sekarang bahasanya? Ya kan? Iya. Tadi kita ngobrol ada yang cerita. Waduh Pak, sekarang di luar negeri sana. Supaya cocok. Jadi kalau kita di Indonesia ada bimbingan pranikah. Untuk melihat cocok apa enggak sebelum menuju pernikahan. Kalau gaya di luar beda. Kita hidup bersama dulu. Supaya tahu cocok apa enggak. Kalau nggak cocok kita jangan lanjutin ke pernikahan. Tapi kita hidup bersama dulu. Pak, gimana menurut Pak Pendeta? Saya cuma jawab. Makan di McD aja bayar dulu baru boleh bawa ayamnya. Ini enak aja anak perempuan orang dibawa dulu. Apa saudara makan permen, buka permen di toko. Pak saya coba dulu ya, enak apa enggak? Kalau enak saya beli, kalau enggak saya balikin. Siapa suruh jual permen yang enggak enak? Pernah begitu? Saudara, filsafat dunia begitu banyak yang bertentangan dengan firman Tuhan. Karena itu kita harus hati-hati. Kembali melihat kebenaran firman Tuhan. Dan saya melihat firman Tuhan mengatakan bahwa Tuhan tidak memberikan roh ketakutan. Tapi saya menemukan bahwa apa yang terjadi dengan penggeseran-penggeseran pada nilai-nilai keluarga justru karena terjadi dari ketakutan. Yang saya katakan tadi, udah menikah takut punya anak, belum menikah takut menikah, ketakut. Saudara, firman Tuhan mengatakan bahwa bukan lo ketakutan. Ketakutan itu timbul terjadi ketika di Taman Eden pada saat Adam Hawa jatuh dosa. Yang Tuhan ajarkan justru adalah kita hidup hormat takut akan Tuhan. Tapi sekarang manusia justru kepada Tuhan nggak takut, kepada manusia takut. Takut nggak dipuji, takut nggak dihargai, takut ketahuan orang. Tapi dia nggak takut Tuhan. Dia habis tembak mati, dia hilangin CCTV. Kan lucu kan? Anak Tuhan. Takut Tuhan. Ya gue takut. Lah kalau kamu takut Tuhan kenapa kamu melakukan ini? Ya saya lebih takut manusia tahu, maka saya hilangin. Nah itu kan terjadi. Nah, saudara hati-hati. Ketika kita kembali kepada berita kebangkitan Tuhan. Berita kebangkitan itu memberikan kita jalan keluar. Bahwa kita diinginkan Tuhan untuk hidup dengan mengandalkan Tuhan. Mengalahkan ketakutan dengan kebangkitan. Yang terakhir, mari kita lihat next slide, yang ketiga. Saudara, dengan kebangkitan Kristus kita tahu bahwa Allah mengasihi kita dengan kasih yang kekal, dengan luar biasa. Mari kita baca 1 Yohanes pasal 4 ayat 18. Saya mau dengar jemaat yang membaca. 1, 2, 3.
Kita tunggu sampai selesai baca semuanya. Ada yang sudah selesai, ada yang belum, ada yang... Kasih, saudara, di dalam kasih tidak ada ketakutan. Saya memulai awal khotbah saya tentang bahwa kami telah hidup dalam kasih Allah. Nah, saya mau tutup dengan lihat. Karena kasih itu, maka tidak ada ketakutan. Maka berita Paskah hari ini di LGF di gereja Tuhan di tempat ini. Saya mau sampaikan. Hidup bersama dengan Tuhan. Saudara akan membawa saudara bebas dari rasa takut. Amin. Ya. Kita bukan hidup takut manusia, tapi takut Tuhan. So yang menulis ayat ini siapa? Yohanes. Lihat, tadi yang menulis ayat tentang hidup, yang telah mengalami kasih itu Paulus. Sekarang Yohanes. Ya, saya ajak kita lihat dua tokoh ini, Paulus, Yohanes. Yohanes adalah salah satu rasul yang menyenderkan kepalanya di samping Yesus ketika waktu di perjamuan makan malam. Mari kita lihat perjamuan makan malam. Perjamuan Last Supper, perjamuan terakhir. So di malam itu kasih Tuhan begitu luar biasa dinyatakan bagi murid-murid. Ketika Yohanes menuliskan dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Pada waktu saya membaca, ini 1 Yohanes. Waktu saya membaca Injil Yohanes yang ditulis oleh Yohanes juga. Saya tahu di Injil Yohanes pasal 13 ayat 1 dan seterusnya. Ayat 1 berkata, menjelang hari Paskah, Yesus tahu dia akan berpindah. Dia akan pergi. Dia akan meninggalkan dunia ini kepada Bapa. Dan Yesus mengajarkan satu hal. Pelajari kejadian Last Supper. Inti dari kejadian Last Supper, soal pengajaran apa? Hendaklah engkau saling mengasihi. Dan Yesus memberikan contoh mengasihi itu. Saya tahu Yesus memberikan contoh mengasihi apa? Murid-muridnya duduk. Tidak ada satupun yang mau bergerak mencuci kaki. Gue lebih besar. Gue lebih hebat dari lu. Saudara Yakobus dan Yohanes datang. Guru, kalau engkau nanti di kerajaan Bapa, berikanlah kami tempat, satu di kanan, satu di kiri. Saudara, murid-murid yang di ruangan tersebut, saudara, yang sebentar lagi Tuhan tahu, Tuhan habislah sabar, dia ke taman Getsemani, di Getsemani dia ditangkap, besoknya disalibkan. Tuhan akan segera meninggalkan mereka. Lalu apa yang Tuhan tinggalkan di komunitas tersebut? Dalam keluarga murid-muridnya, di satu keluarga besar ini. Saya tahu, seluruh Alkitab dan semua pengajaran Tuhan, pada waktu titiknya di Last Supper, yang Tuhan ajarkan adalah, hendaklah engkau saling mengasihi. Kasih. Dan Yesus bukan hanya mengajarkan. Dalam pengajaran-pengajaran Yesus telah membuktikan bagaimana dia mengasihi perempuan yang dihakimi. Dia bukan memberikan penghukuman, tapi pengampunan. Kepada pemungut cukai, ketika mata-mata yang lain melihat bahwa dia makan, duduk, minum dengan Yesus ini dengan pelacur, dengan wanita nggak benar, dengan pemungut cukai. Oh, ini nggak benar duduk sama orang ini. Yesus bukan memberi penghakiman. Manusia bisa memberi penghakiman. Yesus bukan penghakiman, Yesus memberi pengampunan. Saya mau tanya, pengampunan itu kasih bukan? Kasih. Saudara yang terkasih, dalam pengajaran Yesus, dalam tindakan kuasa-kuasa yang terjadi, ketika 5.000 orang duduk lapar mendengarkan pengajaran, mereka pulang. Yesus bilang, enggak, bukan pulang, tapi perjamuan. Makan semuanya. Itu perjamuan yang terbesar, 5.000 orang. Betul? Belum termasuk laki dan perempuan. Hanya dengan 2 ikan, 5 roti. Wah, bendahara pasti senang nih kalau terjadi mujizat begini. Bendahara paling senang biasanya. Saudara, setiap mujizat yang terjadi, Alkitab mencatat, lalu masjulah hati Yesus, tergeraklah hati Yesus oleh apa? Belas kasihan. Sekarang seluruh pengajaran Yesus, perjalanan kehidupan Yesus sampai pada satu puncak, Last Supper. Saudara tahu apa yang Yesus katakan? Salinglah mengasihi. Kasih. Wah, mereka takut. Kalau kasih kan rendah. Kalau kasih kan melayani, cuci kaki orang. Enggak.
Bagi mereka kasih itu menakutkan. Bagi mereka itu melayani itu takut. Terlalu rendah. Enggak. Bagi mereka kalau nggak duduk samping Yesus nanti kerajaan, waduh takut nggak ada kedudukan. So tahu apa yang terjadi? Yesus mengambil air, mengambil lap, dia datang ke muridnya. Dia yang adalah guru. Dia jongkok, dia basuh kaki muridnya. So tahu siapa yang muridnya? Dalam catatan Injil Yohanes masih lengkap 12 murid. Berarti ada Yudas di dalamnya. Berarti ada Petrus di sana. Saudara, sanggupkah kita membasuh kaki orang, menyatakan kasih kepada orang yang jelas akan menjual, mengkhianati kita dan membuang kita yang adalah gurunya? Suatu saya merenungkan ini, hati saya hancur. Tuhan, saya bilang, terima kasih Engkau mengajarkan saya tentang dalamnya sebuah kasih. Betapa luar biasanya kasih Tuhan. Dia bukan hanya mengampuni wanita yang ketahuan berzina. Dia hanya bukan mengampuni wanita di pinggir sumur Yakub. Dia bukan hanya mengampuni Zakius. Dia bukan hanya melepaskan pengampunan dan kasih untuk orang lain. Sekarang yang akan diperbuat oleh Yudas, dia lepaskan. Dan ketika dia mencuci kaki Yudas, itu bicara accept. Dia menerima Yudas. Dan dia masih mengharapkan, berubahlah engkau Yudas. Saudara, malam itu, kalau kita renung kita di posisi tersebut. Dan kita yang mengambil ember dan lap, sanggupkah kita lakukan? Kepada orang yang sudah melakukan gosip terhadap kita, memfitnah kita, menusuk dari belakang, melakukan sesuatu yang gak benar terhadap kita. Kita pun sulit untuk melepaskan pengampunan. Apalagi kepada yang akan melakukan dan kita tahu akan melakukan. Yang sudah pun kita gak bisa mengampuni. Apalagi tahu yang dia pasti akan berbuat. Lebih berat mana saudara? Yesus tahu ini murid yang akan menjual dia. Lalu setelah dari sini dia akan beralih kepada murid yang akan menyangkal dia. Tapi saudara lihat, di dalam kasih, Yesus tidak takut menghadapi semua pengkhianatan, penyangkalan itu. Bagi Yesus, kasih melenyapkan semua ketakutan. Amin. Dia berlutut, dia membasuh kaki Yudas, dia membasuh kaki Petrus. Waktu saya membaca kisah ini, saya berkata, itulah saya Tuhan, yang Tuhan basuh. Saudara, kita tidak tahu apa yang terjadi di depan. Tapi kita biarlah dengan kasih Tuhan memohon. Tuhan terus menolong kita supaya tidak jatuh dalam pencobaan. Yesus berkata, berdoa dan berjaga-jagalah supaya kamu gak jatuh dalam pencobaan. Kepada Yudas dia beri kesempatan. Kepada Petrus dia beri kesempatan. Pagi hari ini sebelum kita pulang, dalam momentum Paskah hari ini, saya mau sampaikan kepada kita. Kuasa kebangkitan Yesus dari kubur menyatakan bahwa kasih dan ketakutan tidak bisa ada di satu tempat. Di mana ada kasih, di situ tidak ada ketakutan. Amin. Jangan lagi hidup membawa intimidasi, ketakutan. Tapi biarlah kita menghadapi semuanya dengan meminta, Tuhan, bila kasih-Mu mengalir. Saudara, jangan bawa iri, dendam, kepahitan di hati sampai menutup mata. Ingat, ketika di rumah duka, satu tubuh yang sudah tidak bernyawa, itu pun dimandiin dulu sebelum masuk ke peti mati. Saya ulangi. Sebelum sebuah tubuh dimasukkan ke peti mati, udah gak bernyawa, itu pun dibersihin. Katanya, biar hadap Sang Pencipta bersih. Tapi saudara, berapa banyak anak Tuhan menutup mata, membawa sampah. Jangan sampai menutup mata, menyimpan sampah. Tetapi biarlah hari ini kita lepaskan semua. Dan ketika kita bertemu Tuhan, kita berkata, Tuhan, aku sudah hidup dalam kasih-Mu. Tidak ada ketakutan yang memenjarakan aku. Melalui kebangkitan Kristus hari ini, kita semua dibebaskan
dari ketakutan. Kita hidup untuk kasih Tuhan. Boleh beri tepuk tangan bagi Tuhan kita.